Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini Bu Emma akan memberikan penjelasan tentang tema 7 subtema 1 yaitu tentang perkembangan teknologi. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita sama-sama berdoa agar diberi kemudahan untuk memahami dan bertambah pengetahuan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Tahukah kamu apa itu teknologi? Teknologi adalah alat, media, cara, proses kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah arti dari teknologi. Lalu ada apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah suatu proses kegiatan dalam rangka mengembangkan teknologi atau ilmu tentang keterampilan. Silakan kalian buka buku paket tema 7 kalian di halaman 4 dan 5. Di sana ada gambar berbagai macam bahan makanan. Bahan makanan adalah bahan yang dapat dijadikan makanan seperti beras, terigu, jagung, kedelai, susu, ubi, daging, dan lain-lain. Bahan makanan ada dua jenis. Yang pertama, nabati, yaitu berasal dari tumbuhan. Kedua, hewani, berasal dari hewan. Teknologi pangan adalah usaha manusia dalam mengamankan dan mengolah bahan pangan baik berasal dari nabati atau hewani termasuk juga ikan. Perkembangan teknologi produksi pangan. Pernahkah kalian mengunjungi pabrik pengolahan bahan pangan? Atau mungkin kalian pernah melihat pemerahan susu sapi? Makanan yang kita santap setiap hari kebanyakan dihasilkan dari proses pengolahan dengan teknologi. Ada yang memakai teknologi tradisional dan ada yang modern. Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Nanti kalian isi di halaman 6, yaitu di situ ada tabel ya. Kita akan lihat cara mengisinya adalah kalian hanya cukup melihat di halaman 4 dan 5 mana yang hasil teknologi pangan dan bukan teknologi pangan. Bagaimana cara membedakannya? Biasanya yang bukan hasil teknologi pangan itu yang masih bahan makanan atau bahan dasar. Contohnya nih ya di sini ada misalnya kacang panjang. Kalau dia belum diolah berarti namanya bukan teknologi pangan. Atau kedelai, kan kedelainya belum diolah. Tapi kalau kacang kedelainya sudah berubah menjadi tempe dan tahu, maka tempe dan tahu masuk ke dalam kelompok hasil teknologi pangan. Seperti itu ya. Nanti kalian cukup lihat gambar di halaman 4 dan 5 untuk mengelompokkan. Berikut ini adalah contoh makanan yang menggunakan pengawetan makanan dengan cara fermentasi. Ada tempe, kecap, dan lain-lain yang kalian lihat di gambar tersebut ya. Kita lanjut. Kita masuk mengenai manfaat teknologi pangan. Di sini kita mencari tahu dulu apa itu industri. Industri adalah kegiatan proses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Industri rumahan adalah sebuah industri yang berskala kecil, biasanya dilakukan di rumah, bukan di pabrik. Teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru dalam jumlah besar dan waktu singkat. Teknologi pangan dapat menjaga makanan agar tetap awet seperti dengan cara pengasapan, pengasinan, pemanisan, dan lain-lain. Ayo membaca. Buka halaman 6, tema 7 ya. Industri tempe rumahan. Hari ini Ahmad dan Melani pergi ke rumah temannya. Di rumah teman mereka ternyata ada kegiatan menarik. Orang tua teman mereka mempunyai industri rumahan. Industri rumahan tersebut memproduksi olahan pangan dari kedelai. Tempe dan tahu salah satu makanan olahan yang mereka produksi. Mereka sangat antusias untuk mengetahui cara pembuatan tempe dan tahu. Pertama, mereka mengamati cara pembuatan tempe. Mula-mula kedelai dicuci bersih. Kemudian kacang kedelai direbus dan digiling hingga kacang kedelai pecah menjadi dua bagian. Kacang kedelai yang sudah digiling kemudian dikukus. Jika sudah dingin, kemudian diberi ragi. Kacang kedelai selanjutnya dibungkus daun pisang atau plastik. Kacang kedelai tersebut disimpan selama 12-18 jam hingga menjadi tempe. Setelah kita membaca teks tadi tentang industri tempe rumahan, kalian bisa menemukan 5 hal dari bacaan tersebut. Contoh misalnya satu nih, Bu Emma tulis ya, misalnya orang tua teman
Ahmad dan Melani mempunyai industri rumahan. Itu di nomor 1 boleh. Terus kalian boleh juga menulis cara pembuatan tempe. Itu juga adalah hal-hal yang kalian temukan dalam teks. Kerjakan di halaman 7 ya. Hari ini Melani menulis pengalamannya saat berkunjung ke rumah pamannya di Boyolali. Dia menuliskan di buku harian. Bacalah tulisan Melani yang ada di buku siswa halaman 10 sampai dengan 12. Lalu kalian tuliskan 5 hal yang kalian temukan dari bacaan teks tersebut di halaman 12. Sekarang kalian buka buku paket halaman 12 sampai 13. Di sana ada surat dari Asep untuk Dika sahabatnya ya. Jadi nanti kalian buka, dibaca dulu ya. Kalau sudah kalian baca surat tersebut, kalian bisa menjawab atau membuat pertanyaan di halaman 14 ya. Di sana sudah ada jawabannya. Contoh nih nomor 1. Kan jawabannya tanggal 10 Desember 2018. Biasanya kalau tanggal itu tanya kapan. Kapan Asep menulis surat untuk Dika, kan itu tanggal 10 Desember. Nah, seperti itu ya. Yang untuk 1 sampai 10 halaman 14 kalian buat pertanyaan. Untuk halaman 15-nya kalian tulis daftar makanan yang ada ya di bacaan suratnya si Asep tadi kepada si Dika. Nah, di sana itu ada daftar makanan hasil teknologi pangan. Contohnya nih, misalnya di sini ada es krim, permen susu. Nah, kalian boleh tulis ya. Baik, kalian bacalah, perhatikan teks yang ada di buku siswa halaman 20 sampai 21. Ya, kalau sudah kalian lihat ya di sana ada kata-kata di garis bawahi. Kalian boleh mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Carinya boleh di Google ya, biasanya tuh ada. Nah, di situ ada kata produsen, proses, mesin, robot, higienis. Kalian boleh catatnya di buku tulis karena kalau di buku paket kan nggak muat. Kalian harus tahu apa itu artinya. Proses, produsen, higienis, mesin, robot, kedap udara, bergizi, dan lain-lain yang ada di garis bawahi tersebut. Kalian catat di buku tulis sebagai tambahan untuk kalian belajar di rumah. Kalian buka buku paket kalian halaman 38 sampai 39, di sana ada cara membuat tempe ya. Jadi sini ceritanya Wayan sedang berlibur ke Yogyakarta. Ia mengunjungi paman dan bibinya. Bibi dan paman Wayan adalah pengusaha tempe dan tahu. Nah, sekarang kita akan melihat nih bagaimana proses pembuatan tempe. Togar juga ingin tahu proses pembuatan tempe. Bantulah Togar dengan menuliskan proses yang hilang dalam pembuatan tempe di tempat yang disediakan. Nomor 1, cuci bersih kacang kedelai. Kedua, rendam kacang kedelai selama 12-18 jam. Ketiga, cuci kembali kacang kedelai sambil diremas hingga kulitnya terkelupas. Keempat, kukus dan rebuslah kacang kedelai. Kelima, kacang kedelai ditiriskan, kacang kedelai ditaburi ragi dan dibungkus daun pisang. Lalu setelah dibiarkan selama 2 hari, maka akan menjadi tempe. Sekarang kalian cari kata-kata arti ya dari kata pegawai, ragi di halaman 40 ya. Kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Boleh nyarinya di Google. Nah, kalau sudah nanti kalian buat tuh kalimat dari kata-kata tersebut di halaman 40 dan 41. Baca dan amatilah teks tentang membuat ikan asin yang ada di buku siswa halaman 46 sampai 47. Jika sudah, kalian amati yang kata-kata di garis bawahi itu tersebut, kalian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kalau sudah, buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata tersebut. Baik, tugas bahasa Indonesia hari ini pertama mengelompokkan hasil teknologi pangan dan bukan teknologi pangan pada tabel halaman 6. Kedua, menuliskan 5 hal yang kalian temukan pada teks industri tempe rumahan halaman 7. Ketiga, menuliskan 5 hal yang kamu temukan pada teks Melani mengunjungi paman halaman 12. Keempat, pertanyaan sesuai jawaban yang tersedia di halaman 14 dan menulis daftar makanan halaman 15. Kelima, mencari kata-kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata yang garis bawahi halaman 20-21. Kemudian buatlah kalimat yang menggunakan kata. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Kalian tunggu materi selanjutnya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.